Salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera, haleluya. Puji Tuhan, senang saya pada pagi hari ini kembali untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya berharap firman ini meneguhkan, menguatkan, memulihkan keadaan kita, kondisi kita, atau iman dan pengharapan kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, tema khotbah saya adalah gagal di dalam pengharapan. Dalam arti kata gagal di dalam beriman, di dalam pengharapan dalam iman. Untuk lebih jauhnya, sebelum saya berkhotbah, saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu, sehingga kami setia sampai selama-lamanya. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi sekali lagi, shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini adalah gagal di dalam pengharapan. Dalam tanda kurung, dalam beriman. Saudara, kegagalan ini bukan kegagalan biasa. Kegagalan ini adalah kegagalan bisa binasa. Kegagalan fatal, saudaraku. Mungkin ada ungkapan yang sering kita dengar, gagal adalah sukses yang tertunda. Tetapi dalam hal perikop ini ataupun tema khotbah saya ini tidak berlaku dalam hal itu. Kegagalan total dan di dalam kekekalan. Itu yang sangat amat mengerikan. Dan jangan sampai terjadi dalam hal ini kepada kita. Supaya kita menyadari. Saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu dalam hal ini, tetapi ada firman-Nya. Bapak Ibu mau tafsir lain soal firman yang saya akan ungkapkan atau saya beritakan ini terserah. Tapi menurut apa yang saya beritakan di perintah oleh Tuhan, kondisinya seperti ini. Ada beberapa hal, saudaraku, yang kita akan mengalami kegagalan kalau kita tidak mewaspadai keadaan kondisi itu. Iya kan? Nah, dalam kegagalan ini, saudaraku, tinggal kita koreksi. Apakah caranya yang gagal? Apakah di pengharapannya yang gagal? Supaya kita menyadari kegagalan di mana dan sekaligus kita perbaiki. Sebab saudaraku, kalau kita berharap sesuatu, kemudian pengharapan itu ternyata adalah gagal, kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Pengharapannya yang salah. Iya kan? Pengharapannya yang salah. Mungkin kita dalam kondisi seperti itu. Kita lihat saja. Yang pertama, saudaraku, gagal di dalam pengharapan hidup kekal. Gagal harapan hidup kekal. Kita lihat saudaraku di Markus 10. Markus 10 ayat 17 sampai ayat 27. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah."
Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Bapak Ibu, dalam Tuhan Yesus, perikop ini sangat menarik sekali, saudaraku. Ada saudara seorang anak muda bertanya bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus memberikan nilai-nilai dalam hidup yang kekal. Secara Taurat, saudaraku, menghormati ayah ibunya, tidak licik, tidak jahat, ya kan, tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Itu semuanya dia sudah lakukan. Bahkan dia katakan, selagi masih muda aku lakukan itu semuanya, saudaraku. Secara hukum agama, saudaraku, anak muda ini sudah melakukan nilai-nilai tersebut, saudaraku. Iya kan? Asas-asas agama sudah melakukan, dengan tekun dia lakukan seperti itu. Tetapi satu hal, saudaraku, Yesus minta kepada orang ini, "Jualah hartamu, kasih orang miskin, dan ikutlah aku." Nah, di sini, saudaraku, karena banyak hartanya, kemudian dengan sedih dia meninggalkan Yesus. Berarti orang ini gagal untuk hidup kekal. Oleh karena hartanya banyak. Ingat firman Tuhan, Bapak Ibu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita tidak bisa memisahkan, saudaraku, dalam melakukan nilai-nilai agamawi dengan nilai-nilai Tuhannya, Bapak Ibu. Tidak bisa memisahkan hal demikian. Kurang hebat apa anak muda ini, saudara, dalam melakukan nilai-nilai agama. Tetapi, saudaraku, di sini dia sangat sayang dengan hartanya. Dia sangat memegang erat dengan hartanya. Dan disitulah di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Sehingga gagallah orang ini memperoleh hidup yang kekal. Karena dia tidak mau memberikan hartanya itu kepada orang miskin dan untuk mengikut Yesus. Saudara, untuk mengikut Kristus Yesus, saudaraku, memang benar kita sudah dalam anugerah Tuhan. Tetapi apabila masih ada menyangkut nilai gila harta, itu akan menjadi akar segala kejahatan. Banyak orang Kristen kondisinya seperti itu, Bapak Ibu. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Kita tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan ingin supaya hati kita berada di Tuhan. Hati kita berada dalam kerajaan surga. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita tidak bisa memisahkan hidup ini, saudaraku, agama, ajaran-ajaran Tuhan, dengan kondisi diseimbangkan dengan dunia, tidak bisa. Kita harus full, saudaraku, dalam hal ini melakukan nilai-nilai apa yang Tuhan inginkan. Jadi jangan sampai kondisi kita terikat dengan harta kita yang kita tidak bawa mati. Pikirkan baik-baik dalam hal ini, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen gara-gara harta, saudaraku, berantem. Gara-gara harta, saudaraku, baku pukul. Padahal itu adalah saudara sedaging, saudara kandung. Nah, inilah yang terjadi, yang sering kita dengar. Jadi kita tidak bisa, saudaraku, bersandar kepada anugerah tanpa nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Kita memang sudah di dalam anugerah Tuhan. Kita memang sudah diselamatkan Tuhan. Tetapi kalau perilaku kita semacam anak muda ini, saudaraku, khawatirlah kita dalam hal untuk hidup kekal akan gagal. Ini diperumpamakan oleh Yesus Tuhan kita sendiri, saudaraku, yang sudah mengampuni dosa kita, yang sudah memberikan anugerah kepada kita. Kita tidak bisa berkelit dalam hal atas nama anugerah. Kalau kita cinta uang, saudaraku, ya itu akar dari segala kejahatan. Tidak mungkin kita ada hati di Tuhan. Ini perlu kita camkan baik-baik. Supaya kita tidak gagal dalam pengharapan hidup kekal, saudaraku. Nilai-nilai apa yang tadi saya beritakan menurut kehendak Tuhan, menurut firman Tuhan, hendaklah kita menyadari dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Iya kan, saudaraku, supaya kita menyadari bahwa mengikut Yesus itu segala-galanya.
Kita akan meninggalkan harta kita. Kita akan meninggalkan yang dalam dunia ini untuk hidup dalam kekekalan di dalam Yesus Kristus. Makanya camkan baik-baik saudaraku dalam hal ini. Jangan sampai kita gagal. Jangan sampai akhirnya kita gagal untuk hidup kekal. Dan akhirnya terjadi kertak gigi. Ini penting untuk kita sadari dan ini penting untuk kita percayai supaya kita mendisposisikan diri kita itu dalam kondisi yang bagaimana. Ya dalam kondisi apa? Menurut firman Tuhankah atau di luar kehendak Allah? Yang kedua, saudaraku, saya mencatat di sini. Yang kedua, saudaraku, adalah gagal dalam berharap hidup tenang. Gagal dalam harapan hidup tenang, saudaraku. Ya kan, sekali lagi saya bicara, kegagalan ini, saudaraku, adalah fatal. Karena sudah melewati nilai-nilai kematian. Jangan sampai kita seperti itu. Ayatnya di Lukas 12, saudaraku, ayat 12, gagal harapan hidup tenang. Lukas pasal 12 ayat 15. Lukas pasal 12 ayat 15 sampai ayat 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang kedua, saudaraku, kegagalan hidup tenang. Lagi-lagi soal harta ini, saudaraku. Dia pikir bahwa nilai-nilai harta ini membuat jiwanya tenang. Makanya seringkali kita jangan salah berpengharapan, Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen, Bapak Ibu, ini banyak permintaannya soal nilai berkat. Soal nilai berkat. Iya kan? Kita belajar kepada nilai-nilai orang yang sudah dalam berkat, dalam orang kaya. Saudara, orang kaya pun itu tidak ada ketenangan, saudaraku, kalau bukan di dalam Tuhan. Jadi pengharapan kita jangan salah, saudaraku. Pengharapan kita adalah bukan di hartanya banyak, bukan di kekayaannya berlimpah. Pengharapan kita adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu yang kita camkan baik-baik. Itu yang kita tuju yang sebenar-benarnya. Bukannya kita mengumpulkan harta banyak, kita pikir jiwa kita tenang. Tetapi kata Yesus, kalau jiwamu seketika diambil, seketika mati, apa yang telah kau persiapkan? Makanya masih banyak orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu. Kondisinya adalah kalau banyak harta jiwanya tenang. Kalau banyak harta dekat dengan Tuhan. Itu salah besar, saudaraku. Salah besar. Ketenanganmu perlu diuji kembali. Dekat dengan Tuhan apa dekat dengan harta. Nanti kita kelihatan bahwa pada saat harta kita habis. Pada saat harta kita lenyap. Banyak yang kehilangan jiwa. Bahkan banyak yang sakit jiwa. Ini penting untuk kita sadari, saudaraku. Ketenangan kita bukan di harta. Ketenangan kita adalah di Tuhan. Makanya itu dekatkanlah terus dirimu kepada Tuhan Yesus. Jangan hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan salah kaprah. Jangan salah duga, Bapak Ibu. Jikalau pengharapan kita tidak mau gagal dalam hidup tenang, itu hanya dekat Allah saja. Iya kan? Bagaimana caranya, Pak, supaya kita dekat dengan Allah? Supaya itu caranya adalah agar kita hidup menurut kebenaran yang Tuhan sudah gariskan, yang sudah Tuhan inginkan, saudaraku. Jangan meleset dari situ. Jangan menyimpang dari situ, Bapak Ibu. Jadi kita mesti sekarang perbaiki. Jikalau kita tidak mau menyesal. Harta tidak membuat kita tenang. Seringkali juga saya
mengkonseling seseorang, orang kaya, tetapi jiwanya galau Bapak Ibu. Jiwanya takut. Banyak ketakutan-ketakutan. Padahal hartanya banyak. Makanya di sini Bapak Ibu yang belum kaya, jangan menduga bahwa orang kaya itu tenang. Enggak, saudaraku. Mereka bingung dengan hartanya. Sehingga pada akhirnya tutup lubang, gali lubang. Ya, seperti akhirnya miskin di hadapan Tuhan. Makanya di sini di ayat terakhir dikatakan, engkau harus kaya di hadapan Tuhan. Harus benar-benar cinta Tuhan. Harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekayaanmu. Makanya dalam hal ini, rubahlah permintaan-permintaanmu kepada Tuhan. Jangan meminta kaya, saudaraku. Mintalah agar Tuhan terus berkenan dan kita melakukan apa yang Tuhan berkenan. Dengan demikian hidup kita tenang, saudaraku. Sekali lagi saya bicara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatanku. Ini penting untuk kita sadari, saudaraku. Jikalau kita gagal dalam hidup tenang, oleh karena harta, kita akan menyesal selama-lamanya, saudaraku. Jiwa kita akhirnya terhilang. Jiwa kita tidak dalam surga. Jiwa kita di dalam neraka. Itu yang kondisinya apabila kita salah dalam berpengharapan. Bukan berpengharapan terus kepada Tuhan, tapi berpengharapan kepada harta. Makanya banyak orang, saudaraku, banyak orang Kristen demi harta menghalalkan berbagai macam cara. Murtad pun tidak apa-apa. Iya kan, menyimpang pun tidak apa-apa. Kedukun pun tidak apa-apa. Iya kan, percaya adat nenek moyang pun tidak apa-apa. Itu semuanya, saudaraku, hati-hati. Itu semuanya salah. Kita hanya kepada Tuhan Yesus sajalah untuk dekat dan untuk boleh hidup memperoleh ketenangan. Karena hanya dekat saja Allah, dekat Allah saja kita tenang. Kita camkan baik-baik, kita rubah kalau memang pengharapan kita, iman kita salah. Makanya berhentilah kita untuk menjadi orang kaya. Ya kan, orang kaya itu sukar masuk surga, saudaraku. Tetapi teruskanlah kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Yang mana kondisinya memberikan kita ketenangan. Jadi orang kaya ini mengatakan kepada hartanya, jiwanya dikatakan, jiwaku, iya kan, bersenang-senanglah karena hartaku banyak. Tetapi kata Tuhan, tiba-tiba jiwamu diambil itu bagaimana? Itu perlu diperhitungkan Bapak Ibu. Benar-benar perlu diperhitungkan secara matang. Tiba-tiba kita bisa lenyap. Manusia itu hidup seperti uap, saudaraku. Iya kan, kelihatan sekarang tiba-tiba lenyap. Saya seringkali membaca status-status orang terkaget-kaget. Baru semalam dia bicara, kemudian pagi harinya orang itu tiada. Iya kan, baru menit bicara, menit kemudian orang itu meninggal. Siapa yang sangka dengan seperti ini? Itu yang perlu diantisipasi. Tetapi apabila kita sudah memastikan pengharapan kita hanya Tuhan saja, jiwa kita tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu kita untuk dikhawatirkan. Karena hati kita, jiwa kita dekat dengan Tuhan. Ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu, pengharapan kita jangan sampai gagal di dalam ketenangan. Kemudian saudaraku yang ketiga saudaraku adalah gagal dalam berharap hidup benar. Gagal dalam berharap hidup benar. Ayatnya Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, enyalah, hai sekalian engkau berbuat jahat dari hadapanku. Iya kan? Nah inilah kondisi yang terjadi, saudaraku, yang perlu kita takutkan. Saudara, bahwa banyak orang Kristen berpikir bahwa hidupnya ini, saudaraku, akan terus dipakai Tuhan. Dan benar-benar, saudaraku, kondisinya, saudaraku, hidupnya Tuhan berkenan. Karena apa? Dia sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Sudah mengusir setan demi nama Yesus. Iya kan? Sudah berbuat demi nama Yesus. Makanya di sini kata Yesus apa? Aku tidak pernah mengenal kamu, hanya daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini ironis sekali, saudara. Ini yang kita khawatirkan. Kalau nilai-nilai, saudaraku, kita sudah mengusir setan, sudah menyembuhkan orang, bisa berbuat demi nama Yesus. Kalau pada akhirnya Tuhan bilang, nyala engkau pembuat kejahatan. Pembuat kejahatannya di mana? Ya jelas, saudaraku.
Kita jangan mentang-mentang sudah memakai nama Yesus untuk mengusir setan, untuk bernubuat, untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi kita tidak menjaga pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Itu hanya memperalat nama Tuhan. Jangan kau sebut nama Tuhan dengan sia-sia, saudaraku. Banyak orang Kristen memperalat nama Tuhan. Bahkan nama Tuhan itu sebagai nilai promosi dirinya. Tidak bisa, saudaraku. Nama Tuhan adalah nama di atas segala nama. Dari nama itulah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak bisa sembarangkan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mempermainkannya. Iya kan? Kita bisa menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, tapi masih melakukan yang jahat, masih berzina, masih berbohong, masih melakukan dendam, kecewa. Bagaimana ini, saudara? Tidak bisa. Itu yang dimaksud kita berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Apalagi kejahatan memakai nama Tuhan. Wah, itu lebih fatal lagi, saudaraku. Nah, jangan sampai terjadi kertak gigi, saudaraku. Pada akhirnya pengharapan kita untuk hidup benar lenyap. Pengharapan akan hidup benar, saudaraku, gagal, saudaraku. Dan akhirnya ada di neraka. Wah, ngeri sekali, saudaraku. Siapa yang bilang keselamatan tidak bisa hilang? Jangan main-main, saudaraku. Jangan kita mempermainkan nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Di kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Lu masih banyak orang Kristen main-main dengan nama ini, saudaraku. Ini nama yang harus kita hormati. Nama yang harus kita sembah. Nama yang harus kita hargai, saudaraku. Iya kan? Kalau kita memakai nama ini, sering menyebut nama ini, hidup kita harus benar dong. Hidup kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan dong. Hidup kita harus di dalam pertobatan dong. Jangan main-main lah, saudaraku. Kita jangan berperilaku seperti orang munafik. Saudaraku, itu yang Tuhan kecam, itu yang Tuhan tidak suka. Makanya jangan sampai dalam kondisi hidup kita ini, saudaraku, gagal untuk hidup benar. Iya kan, hati-hati. Ini juga berlaku bagi saya, saudaraku. Saya membaca ayat ini mengerikan sekali, saudaraku. Mengerikan sekali. Bukankah saya kalau mendoakan orang pakai nama Yesus yang sakit sembuh? Bukankah saya pada saat melakukan pelepasan kepada jemaat memakai nama Yesus, setan itu keluar? Ya kan, bukankah saya bisa bernubuat demi nama Yesus, saudaraku, terjadi. Tetapi kalau saya ditolak, wah, itu yang saya takutkan, Bapak Ibu. Makanya di sini kita jangan sampai bermain-main. Ayat ini ada loh, nggak bisa Anda hilangkan. Ayat ini nyata, nggak bisa Anda hapus. Saudara. Jangan main-main. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ya kan, apabila kamu menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, berbahaya. Pengharapanmu atau imanmu gugur dengan sendirinya. Ya kan, ingat baik, imanmu akan gugur dengan sendirinya sebab engkau sendiri yang melakukan nilai kejahatan tersebut. Kejahatan melakukan, menggugurkan iman sendiri karena tidak mau hidup dalam pertobatan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Pada saat engkau menyebut nama Tuhan dengan sebenar-benarnya, pasti perilakumu juga akan dalam pertobatan. Jadi jangan sampai kita memakai nama Tuhan untuk kita peralat, untuk popularitas diri kita sendiri. Penting ini untuk kita, supaya kita tahu kita di pihak siapa. Supaya orang lain juga tahu kita ini alat siapa, alat Tuhan atau alat dosa. Kemudian saudaraku, kita lihat yang keempat. Kita lihat yang keempat, yang terakhir, saudaraku. Gagal harapan hidup berbahagia. Gagal berpengharapan hidup berbahagia. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu,
Apakah rumusan ini adalah rumusan yang Bapak Ibu punya dalam mendefinisikan sebuah kebahagiaan? Ini tidak diduga Bapak Ibu oleh kita. Seringkali kita ingin berbahagia, rumusannya jauh dari apa yang Tuhan definisikan. Kalau kondisi seperti ini, dipastikan kita punya kebahagiaan palsu. Kebahagiaan yang dari dunia ini yang telah menipu kita. Kalau Bapak Ibu mau berbahagia, pakailah rumusan ayat ini. Yang Tuhan sudah beritakan, yang sudah khotbahkan di sabda bahagia. Seringkali ini kita tidak duga, saudara. Iya, kita pikir kita berbahagia banyak uang, kita berbahagia punya ini, punya itu. Ternyata gagal semuanya. Jikalau kita gagal dalam berbahagia, Bapak Ibu, kita sudah ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Kalau Anda mau berbahagia yang sebenar-benarnya adalah menurut kondisi di ayat-ayat ini, saudara. Kalau engkau mau berbahagia yang sesungguhnya menurut definisi yang Tuhan sudah khotbahkan sendiri. Jadi saudara, kalau Bapak Ibu berpengharapan salah dalam soal kebahagiaan, itu adalah tipuan. Itu adalah Anda ketipu dan Anda salah, Anda menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Makanya jangan sampai kita gagal hidup berbahagia. Hidup berbahagia adalah menurut rumusan di Matius 5 ini, ayat 1-12. Bapak Ibu tinggal recheck saja. Pakailah rumusan ini sebagai pedoman hidupmu, sebagai pedoman kebahagiaanmu, supaya engkau tidak gagal hidup berbahagia menurut Tuhan, menurut definisi perkataan firman Tuhan. Ini adalah kebahagiaan sejati. Ini adalah kebahagiaan kekal yang dunia tidak bisa berikan. Yang mana menurut definisi atau versi dunia itu salah total Bapak Ibu. Yang kalau dibandingkan dengan menurut definisi Tuhan. Makanya waktu saya membaca ayat ini saya kaget sekali. Bahagia ternyata beda sekali dengan apa yang saya duga Bapak Ibu. Saya pikir berbahagia itu punya istri, punya anak-anak, punya rumah, punya fasilitas, punya nama terkenal segala macam. Rupa-rupanya semuanya salah besar. Kita banyak menyaksikan orang yang begitu populer mati bunuh diri, Bapak Ibu. Hidup tidak bahagia. Orang yang begitu kaya raya juga mati bunuh diri, hidup tidak berbahagia, hidup kesepian. Tetapi kalau menurut apa yang definisi dari Tuhan ini berbahagia yang kekal selama-lamanya. Hendaklah kita punya hidup berbahagia menurut Tuhan, bukan menurut pengharapan yang dunia berikan. Ya kan, janganlah Bapak Ibu sampai menyimpang dalam hal ini dan salah besar. Karena ini sudah ada di Alkitab kita. Ini sudah ada di firman Allah yang kita percayai. Kalau Bapak Ibu mau hidup berbahagia, hiduplah berbahagia menurut Matius 5 ayat 1-12. Kalau rumusan itu tidak ada menurut rumusanmu, berarti rumusanmu itu salah. Harus diparalelkan dengan ini. Harus disamakan dengan apa yang dari Tuhan. Dan percayalah kebahagiaan engkau adalah kebahagiaan yang dari Tuhan. Dan kebahagiaan itu akan kekal selama-lamanya. Jangan sampai kita gagal hidup berbahagia oleh karena kita ditipu oleh versi-versi dunia, versi-versi falsafah dunia yang kosong, dongeng-dongeng nenek moyang yang palsu, yang menjerumuskan dan yang najis di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berbahagia, ikutilah apa yang Tuhan inginkan. Ini khotbah di Bukit Bahagia atau sabda di Bukit Bahagia. Saya percaya firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita tahu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kecuali Bapak Ibu mau menyia-nyiakan firman Tuhan, Anda akan rugi besar. Makanya jangan sampai kita gagal di dalam berpengharapan atau di dalam beriman. Jangan kita kembali mencari dan kita mendapatkan rumusan yang dari Tuhan ini. Itu yang kita lakukan dengan setia untuk sampai selama-lamanya. Firman Tuhan selalu menuntun kita kepada kebenarannya, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, terpujilah namamu. Aku sudah menyampaikan firman-Mu yang membuat kami menyadari supaya kami tidak gagal di dalam berpengharapan. Karena kegagalan ini bukan kegagalan main-main. Ini kegagalan selama-lamanya. Kami tidak mau dalam hal ini. Kami tidak mau menyesal dalam hal ini. Biarlah Tuhan apa yang kami berpengharapan
yang beriman kepada Tuhan tidak memiliki nilai-nilai kegagalan. Dan firman-Mu terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Tuhan memberkati seluruh bagian jemaat-Mu, dimanapun mereka bisa mendengar firman-Mu ini, Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka itu kepastian dan berikan berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sukses selalu. Amin.